Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan mereview TWS. TWS earbud yang akan gue review kali ini adalah dari merek Oase, yaitu Oase QCY T7. Ini menurut gue cukup menarik karena harganya terjangkau dan ini menjadi alternatif Apple AirPod kalau kalian ngerasa Apple AirPod itu harganya kemahalan buat kalian. Harga QCY T7 ini dibanderol seharga 350.000. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi di bawah kalau kalian berminat. Tapi seperti biasa, sebelum kalian beli, ada baiknya kalian nonton review dulu karena kira-kira ini pas nggak nih buat kalian. Jadi langsung aja yuk kita bahas. Ini dia QCY T7. Oke, seperti biasa awal-awal gue akan membahas mengenai spesifikasi dan build quality-nya. Untuk spesifikasi lengkapnya akan gue tulis di kolom deskripsi di bawah. Pertama kali gue megang QCY T7 ini, gue ngerasa build quality-nya tuh cukup baik dan cukup premium, terutama di range harga yang hanya Rp350.000. Dia mempunyai warna putih doff seperti ini ya. Keuntungan dari warna doff kayak gini tuh dia nggak meninggalkan bekas sidik jari ketika kalian pegang. Jadi case-nya ini tetap terlihat bersih. Dan untuk di depannya ada satu buah LED dan satu buah tombol. LED-nya ini bisa berganti warna. Ada 3 warna, ada merah, ada biru, ada hijau, tergantung dari status case-nya ini. Kalau tombol yang dipencet nih kayak warna merah berarti menandakan dia lowbat dan butuh di charge. Kalau biru dia lagi mencharge earbud kalian, dan kalau hijau berarti menandakan earbud kalian itu udah fully charge. Di bawahnya ada USB Type-C untuk charging portnya, dan untuk case-nya sendiri dia mempunyai kapasitas baterai sebesar 380 mAh yang Oase sendiri mengklaim dia bisa bertahan sampai 17,5 jam ketika kalian memainkan musik. Untuk earbudnya sendiri, ini gue ngetes dalam penggunaan musik gue, dia bisa bertahan sampai 4 jam, dan itu angka yang cukup baik ya, mengingat range harga yang 350.000. Jadi kalau soal baterai life gue nggak ada masalah sama sekali. Terus gue suka juga adalah engsel-engsel di sininya nih. Engsel ini berasa kokoh banget ya, dia nggak ada goyangnya sama sekali, dan bahkan gue ngerasa ini tuh kayak lebih premium dibandingkan let's say kayak Soundpeach True Engine 3 SE gue yang engsel aja masih ada goyangnya gitu. Jadi gue suka dengan build quality-nya. Untuk earbudsnya sendiri model kayak gini kalian udah nggak asing, ini mirip banget sama Apple AirPod ya. Ini modelnya half ear, jadi kalau ketika kalian pakai ini itu tuh nggak full seal ya, jadi basicnya kalian masih bisa mendengar ambient atau suara dari luar. Untuk kualitas mikrofonnya dalam pengujian gue cukup baik dan gak ada masalah, dan untuk sampelnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah sampel dari kualitas mikrofon yang ada di Oase QCY T7. Kalau dari pengalaman gue ketika gue lagi streaming online sama teman-teman gue sih bisa mendengar suara gue dengan cukup jelas. Tapi gue nggak tahu gimana menurut kalian, silahkan kalian nilai sendiri mengenai kualitas dari mikrofon Oase QCY T7 ini. Oke, lanjut. Yang gue suka dari T7 ini juga dia ada fitur yang dinamakan wearing detection. Jadi ini ada sensornya yang ketika kalian lagi menggunakan T7 ini dan kalian copot, dia akan otomatis nge-pause lagu atau musik yang lagi kalian mainkan. Dan ketika kalian pasang, dia akan otomatis nge-play musik atau kayak film yang lagi kalian mainkan. Jadi ini cukup berguna bagi kalian yang ada di jalan, dan ketika ada orang ngomong, tinggal kalian cabut dan kalian pasang lagi aja. Kalian gak akan melewatkan lagu atau film yang lagi kalian tonton. Selanjutnya dia ada touch control seperti TWS yang lain ya, tapi yang gue suka touch control di sini tuh letaknya jelas ya, ada di dalam buletan di atas. Jadi beda seperti TWS yang lain yang kalian tuh harus ngeraba-raba letak touch sensornya, dan touch sensornya ini cukup sensitif. Untuk komennya ada di bukunya, semuanya lengkap, dan kalau kalian pengen merubah komen dari touch sensornya ini juga bisa melalui apps-nya di QCY. Jadi tinggal kalian cari apps-nya untuk ganti-ganti atau nge-custom dari touch-nya. Selanjutnya adalah untuk auto pairing ya. Ini tuh menggunakan auto pairing yang ada di case-nya. Jadi auto pairing di
OASE T7 ini bukan ketika kalian ngangkat earbuds-nya, tapi ketika kalian buka case-nya, dia akan otomatis pairing ke handphone kalian, dan ketika kalian tutup kembali case-nya, dia akan otomatis unpair. Jadi bukan earbuds-nya ya, jadi sedikit berbeda dengan TWS yang berada di pasaran. Selanjutnya, kekurangan dari T7 yang gue rasakan adalah di latensinya. Latency di T7 ini masih cukup berasa, jadi memang dia dilengkapi dengan Bluetooth 5, tapi dia belum support codec aptX, jadi hanya berupa SBC, dan untuk sampelnya kurang lebih seperti ini. Jadi itulah kurang lebih sampel dari latency T7 ini, dan gue nggak akan rekomend T7 ini kalau kalian gamer atau kalau kalian butuh TWS untuk nonton yang super nyaman. Jadi delaynya masih cukup berasa. Oke, lanjut aja mengenai sound quality yang ada di T7 ini. Seperti biasa ya, sound quality itu merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi. Kalau kalian lihat dari model yang half-ear seperti ini, tentunya suara yang dihasilkan dari earbuds model half-ear ini nggak akan sebagus seperti in-ear. Let's say T7 ini punya harga 350.000. Menurut gue, kalau pure dari sound quality, dia nggak lebih baik dari seri T1C yang punya harga 170.000. Tapi modelnya in-ear, jadi kalian harus tahu dulu basicnya half-ear seperti ini nggak akan punya kualitas suara sebaik in-ear. Tapi half-ear seperti juga mempunyai banyak keunggulan seperti kalian masih bisa mendengarkan ambient sekitar kalian, kualitas mikrofonnya juga lebih mumpuni ya karena mempunyai batang yang panjang seperti ini. Oke, lanjut kita bahas mengenai sound quality-nya. Sound quality yang ada di T7 ini menurut gua itu mempunyai karakter yang netral. Dia nggak ada frekuensi yang berlebih dari high, mid, maupun low frekuensinya, semuanya tersajikan dengan nyaman menurut gua. High frekuensinya dia cukup smooth dan detailnya pun cukup terdengar jelas ya. Tapi menurut gua dia tuh bukan tipikal yang akan menusuk ke kuping kalian dalam pendengaran jangka panjang. Jadi ini masih nyaman dan enak. Untuk mid frekuensi atau vokal adalah hal yang paling gue suka dari T7 ini. Vokalnya itu lembut dan gak terdengar kasar. Biasanya tuh TWS di range harga segini tuh suara vokalnya masih ada kasarnya sedikit gitu. Tapi di sini tuh bener-bener sound quality di vokalnya itu bagus menurut gue. Dan dia karakter vokalnya agak sedikit forward, jadi suara penyanyinya agak sedikit maju. Untuk bassnya menurut gue biasa aja. Jadi kalau kalian bass head, gue nggak menyarankan kalian beli T7 ini. Meskipun di model half-ear seperti ini, bassnya sih buat gue cukup-cukup aja karena basicnya memang gue juga bukan bass head. Overall, untuk harga 350.000, gue bisa merekomen QCI T7 ini karena di harga 350.000 dia mempunyai build quality yang premium, baterai life yang bagus, kualitas suara yang balance dan enak, suara mikrofonnya juga terbilang oke meskipun nggak spesial, dan gue nggak akan rekomen QCI T7 ini kalau kalian mencari sound quality yang terbaik di range harganya karena modelnya yang half-ear seperti ini, atau kalian para gamer yang membutuhkan latency yang minim, gue juga nggak akan rekomen QCI T7 ini karena menurut gue latensinya kurang baik. Itu aja yang bisa gue sharing mengenai OASE QCI T7 ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya pendapat yang berbeda, boleh langsung tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.